Seterusnya dengan pembimbing Profesor Dr. C. Anatototi, pembimbing kedua M. Soisa, dan penguji pertama Dr. E. Rumah Lewang, penguji kedua Dr. Idrus Muhammad Latar, dan penguji ketiga MD Kubun MPD MOR. Kepada penguji ketiga dipersilakan SPD di SMA Negeri 30 Bandar Lampung Tengah. Kenapa kemudian sampai di sana? Karena kemarin berhubung dengan proses pembelajaran daring, sehingga saya juga merasakan proses pembelajaran daring di sana. Bagaimana itu? Nah, pada saat bulan 2 itu Februari 2020 itu di sana, tepatnya di sekeliling rumah saya itu terdapat sekitar 10 mungkin 14 siswa. Jadi di sana proses pembelajaran daring itu, dan kakak saya termasuk salah satu guru dari sekolah situ, sehingga pada saat proses pembelajaran daring berlangsung itu tidak semua siswa hadir dalam proses pembelajaran itu. Kenapa? Ya mungkin salah satu faktornya itu dari motivasi belajar. Kenapa? Sehingga dari situ saya ingin melakukan survei agar mengetahui apakah benar-benar mungkin dari motivasi belajar ini sehingga kurangnya motivasi untuk membelajarkan, kurangnya motivasi untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring. Jadi itu mau observasi. Nah setelah Anda melakukan penelitian, apa yang Anda temukan? Jadi yang saya temukan itu dari penelitian kemarin itu ada terdapat beberapa indikator, itu ada 2 indikator itu yang menurun, sehingga 2 indikator yang menurun itu, kalau untuk ketekunan siswa itu kategorinya kan tinggi, sedangkan yang agak menurun atau masuk dalam kategori sedang yaitu perhatian siswa. Terus dengan kemandirian siswa dalam belajar itu mengalami penurunan. Yang berikut yang saya tanyakan, bagaimana Anda menyusun angket atau kuesioner itu sehingga didapatkanlah suatu pernyataan ya yang bisa ditujukan untuk menguji atau mengetahui informasi dari siswa. Jadi untuk menyusun suatu pernyataan itu saya lihatkan berdasarkan indikator yang dipaparkan oleh Prisma Yanti bahwa untuk mengukur indikator-indikator yang terdapat dalam motivasi belajar yaitu ketekunan dalam belajar, perhatian dalam belajar, terus unggul dalam belajar, kemudian kemandirian siswa dalam belajar. Nah, dari ketekunan belajar itu saya melihat poin-poin pernyataan itu yang bisa masuk dalam kategori ketekunan belajar itu. Begitupun perhatian, mandiri maupun unggul. Bagaimana Anda mendapatkan data itu? Nah, data yang saya dapatkan itu kemarin karena berhubung dengan proses pembelajaran daring, sehingga data yang saya sebarkan itu secara online. Itu saya membuat Google Form, kemudian saya konfirmasi dengan pihak sekolah untuk bagaimana saya bisa membagikan kuesioner saya. Itu dibuat satu grup untuk grup penelitian dari sekolah. Kemudian saya sebarkan melewati grup WA. Kemudian saya persilahkan siswa-siswa untuk mengisi kuesioner itu dan saya input data masuk ke Excel. Baik. Yang berikut hasilnya itu dari indikator-indikator yang Anda lihat, mana yang dibutuhkan atau yang memang kategorinya lebih baik. Nah, bagaimana caranya sehingga kamu bisa tahu bahwa itu yang ada dalam kategori? Jadi untuk mengetahui
itu yang lebih baik dan yang lebih unggul itu dilihat dari saya ambil sumbernya Al-Rahmah dan Lisnawati pada tahun 2018 itu berdasarkan rumus perhitungan presentasi kategoris, sehingga dari situ kita menggunakan rumus yang dipaparkan ini kita bisa mengetahui sangat tinggi, sedang, rendah, bahkan sangat rendah. Apakah, pertanyaan saya, apakah menggunakan persentase kategori ini dengan hasil yang Anda peroleh, apakah itu sesuai atau tidak? Sebab kalau kita mau mencari kategori kan bisa menggunakan hasil data yang ada. Anda kan melalui statistik, di situ kan sudah diajarkan, ya. Artinya ini kan kalau kita melihat per indikator yang dinilai, kan pasti nanti berbeda. Kalau melihat dia punya, Anda mau melihat tentang dia punya norma ini, ya, ini kan rumus norma ini. Ini kan bisa digunakan, ini bisa dibuat sendiri berdasarkan hasil data. Kalau melihat data bab 4, langkah-langkah itu Anda buat betul kan, Mas? Betul. Tapi menyesuaikan dengan hasil yang diperoleh. Sehingga yang kemarin saya sempat buang lagi kamu, langkah kamu itu benar, tapi sampai membuat norma itu kamu belum sampai di situ. Ada beberapa langkah yang belum kamu lewati. Itu harus bisa diubah. Jadi menggunakan data yang ada. Jangan pakai kategori ini. Ini bisa dibuat sendiri normanya berdasarkan data yang dari 3. Sudah? Jangan pakai kategori ini. Pakai hasil yang ada. Langkah-langkah yang dibuat sudah. Tapi ada beberapa langkah yang belum diselesaikan. Sehingga dapatlah dia punya itu baru bisa dari indikator pertama, indikator kedua, indikator ketiga, masing-masing punya. Ya. Baik, saya kira itu nanti ada perbaikan catatan koreksi yang ada di sini nanti. Yang memang hasil itu bahwa Anda George, kemarin seminar hasil ya? Oke, berarti saya hanya melanjutkan pertanyaan komprehensif terkait dengan ujian yang sudah dilakukan kemarin. Oke, yang pertama itu ada catatan-catatan perbaikan, nanti diperhatikan. Pertanyaan pertama bagi George, mengapa mengambil motivasi belajar, tidak mengambil sikap, tidak mengambil minat atau apa? Yang dilihat adalah motivasi. Oke, terima kasih. Ya, kenapa saya mengambil motivasi belajar? Karena itu yang tadi saya katakan bahwasannya pada saat proses pembelajaran daring yang kakak saya lakukan, karena kakak saya salah satu guru dari situ, ketika lakukan saya melihat bahwasannya itu siswa yang masuk dalam Zoom itu hanya sedikit sekali. Jadi salah satu faktornya itu motivasi belajar yang menyebabkan sehingga siswa itu tidak masuk. Motivasi belajar atau motivasi mengikuti pembelajaran daring? Kan motivasi belajar itu tanda petik itu banyak. Motivasi pembelajaran daring atau motivasi belajar, yang dilihat ini yang mana? Ini saya pertanyaan komprehensif saja karena Anda sudah melewati hasil kemarin. Silakan. Jadi yang saya lihat itu kan motivasi belajar, tapi dalam tanda kutip di sini motivasi belajar dalam pembelajaran daring. Sesuai judul saya yaitu survei motivasi belajar siswa dalam pembelajaran Oke, terima kasih. Bagaimana Anda bisa mengetahui tentang motivasi pembelajaran daring itu sehingga Anda mengangkat tentang motivasi pembelajaran tanda petik daring ke dalam pembelajaran tanda petik daring? Bagaimana Anda mengetahui itu? Pertanyaan saya itu. Kemarin waktu observasi saya memang ada di Bandung. Posisinya memang saya di Bandung. Berapa lama Anda di Bandung? Selama 6 bulan. Proses pembelajaran daring kan yang kita lakukan juga kan dari kampus juga kan lakukan proses pembelajaran daring. Nah pada saat itu saya sudah melakukan observasi. Di kampus pembelajaran daring berbeda dengan di sekolah. Anda harus pahami itu.
Ini yang saya pertanyaan terkait dengan Anda punya sampel. Sudah. Bagaimana Anda bisa tahu kondisi sampel? Itu pertanyaannya. Ya, Anda bisa cerita untuk menambahkan itu di dalam latar belakang masalah. Dengan demikian, judul survei saya mengajari Anda penelitian itu, metode penelitian saya tidak pernah dengan contoh-contoh judul ada kata survei di depan. Masih ingat, Jos? Saya tidak pernah menggunakan kata survei di depan. Ya, kalau motivasi belajar siswa dalam pembelajaran daring itu kita sudah tahu bahwa itu survei. Dengan demikian tidak perlu lagi pakai kata survei di depan. Saya hasil kemarin terkait dengan pembahasan di bab 4. Anda bisa jelaskan sedikit tentang bab hasil penelitian Anda? Silakan. Itu yang pertama, saya input datanya kan saya sebarkan lewat Google Form. Terus Google Formnya saya masukkan ke Itu prosedurnya. Hasil penelitian saja yang saya minta. Saya tidak minta dari awal buat angket dan sebagainya. Kalau itu ceritanya panjang. Hasilnya saya memakai, saya olah dalam Pertanyaan saya di hasil saja. Prosesnya kan kemarin sudah disediakan hasil tuh. Jadi berdasarkan semua itu yang saya temui, motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada siswa SMA Negeri 30 Banda Maluku Tengah masuk pada kategori sedang secara umum, yaitu sebesar 50% atau sebanyak 20 siswa. Sedangkan kita melihat secara masing-masing indikator itu ketekunan siswa dalam belajar itu masuk pada kategori tinggi atau sebesar 55%, 22 siswa. Sedangkan perhatian dalam belajar itu masuk pada kategori sedang. Sedangkan untuk Saya sudah mendengar unggul dalam belajar, Oke, terima kasih Jos. Itu sudah dijelaskan ke penguji ketiga tadi. Nah, terkait dengan penjelasan itu berapa persen itu, nah saya bisa melihat langsung di dalam Anda punya grafik yang ditampilkan. Nah, waktu perkuliahan kan saya sudah katakan bahwa ada yang sering kita pakai yaitu histogram, poligon, lingkaran, dengan caranya itu berbeda-beda. Kalau poligon itu kita pakai titik tengah, histogram kita pakai batas nyata, kemudian lingkaran kita pakai persen. Nah, kalau yang ada di kantor Anda kemudian di sekolah-sekolah itu yang namanya diagram batang. Berbeda antara diagram batang dengan histogram dalam cara mencarinya, walaupun sama-sama berbentuk balok. Nah, itu yang Anda merubah dia di dalam Anda punya penulisan di bab 4 ini, grafik Anda tampilkan di situ adalah lingkaran. Nah, lingkaran itu kan pakai persen. Nah, hasil penelitian Anda ini timpang sebelah, dalam arti bahwa tidak sempurna. Tidak ada yang mencapai 100%. Sekian persennya itu Anda simpan di mana? Nah, coba Anda perhatikan. Anda punya grafik mulai dari ini grafik ya, berbentuk lingkaran, bukan gambar lingkaran. Kalau gambar lingkaran kita gambar. Semua Anda punya kopi ini pakai gambar. Dapat kita lihat pada gambar berikut memangnya gambar apa. Nah, yang pertama di halaman 41. 41 itu dia tidak sampai 100%. Persen yang sisa di mana? Sedangkan itu satu lingkaran yang utuh. Utuh itu berarti 100%. Kemudian halaman yang berikut, jadi semuanya harus diperhatikan ya. Atau Anda bisa menjelaskan ke saya 2% atau 3% yang hilang itu hilang di mana? Tenggelam di laut Ganda, disilakan, Jos. 0,5, tetapi di sini hanya 22% pada
grafik diagram lingkaran. Iya. Terus sampai di belakang itu semua persen-persennya itu hilang. Tapi pada saat kasih masuk, Masih data dari sini gimana ya? memang. Nah ini nih kan program. Iya. Program dan masukkan data, ketika masukkan data itu kurang, maka hasilnya juga akan seperti ini. Perhatikan, 50, 48, 0% yang di atas. Nah itu jadinya 98%. Itu lingkaran itu dia utuh. Tidak mungkin lingkaran itu tidak utuh. Kemudian yang berikut 25, 55 berarti 80 tambah 17% berarti 97%. Sudah Coach? Jadi saran saya waktu di seminar hasil itu untuk memperbaiki diagramnya, kenapa ganti mana tambah salah. Yang kemarin konsultasi perbaikan mana? Karena saya sudah lihat perbaikannya, malah perbaikannya lebih bagus dari yang ini. Idenya tambah. Yang di sini, yang mungkin ada kecil di sini. Yang di 5% ini. Hipotesis Anda terbukti atau tidak? Hipotesis Anda teruji atau tidak? Kan kita menguji hipotesis. Anda Potensi dalam ini adalah motivasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada siswa SMA Negeri 30 Banda, Maluku Tengah mengalami penurunan. Iya. sudah jelas. Penurunan dari tadi Anda jelaskan meningkat. Semuanya meningkat. Tiba-tiba penurunan di situ. Dosen Kesimpulannya dosen sudah. statistik yang salah itu. Iya. Iya. Ya belajar ya, masih tinggal sebagian di Laut Banda, persen-persen sebagian juga ditinggalkan di Banda. Jadinya nanti perhatikannya di hipotesis itu tidak tergambar sama sekali apa yang Anda harus jawab di dalam hasil penelitian. Ada pertanyaan di bab 1, kemudian ada jawaban sementara di bab 2, kemudian ada jawaban yang benar di bab 4. Nah itu tuh sinkron, harus sinkron di situ. Oke, Jos? Ya. Oke, terima kasih. Penguji kedua disilakan Pak Iris Muhammad Latat. Terus yang pertama itu masukan-masukan terkait dengan perbaikan di sini itu. Yang pertama itu sistematika. Kita lihat suatu sistematika itu menyesuaikan dengan kebutuhan buku apa sistematika penulisan. Ini sistematika ini itu ada masuk keluar 1B, C ini semua nanti harus menyesuaikan. Yang berikut itu terkait dengan kutipan teori. Kutipan teori itu sistematikanya juga di daftar pustaka itu bukan sistematika daftar pustaka itu. Nah, ada ya teori banyak yang sasaran inti terkait dengan yang mau diteliti indikatornya itu tidak ada di daftar pustaka. Padahal itu yang merujuk sehingga SOR bisa penelitian terkait dengan teori itu. Nah sehingga nanti SOR perhatikan yang berikut itu nanti lihat lagi di bab 3 itu terkait dengan populasi dan sampel itu
terjelas terkait dengan, karena di sini tuh ceritanya banyak di narasi populasi, padahal di sampel muncul lagi narasi yang sama, tiba-tiba muncul hanya siswanya 30. Hanya dari 100 kok tiba-tiba dapatnya 30, itu Random Sampling gimana? 40 Pak, 40. 40. 40 apa? 40 sampai. Sampai 40. Sekolahnya yang SMA 30. Sampai 40 gimana? Di sampel ini ada menjelaskan 40 sampai. 40 sampai. Di halaman 28. Dia di halaman 28. Jangan sampai beta yang salah. Dalam beda itu maksudnya yang kita 28 di sini sampai sehingga menyerahkan terkait dengan siswanya. Iya. Nah itu yang Salah putih. Di sini barang beta sudah menjelaskan bahwa random saya menjelaskan bahwa random sampling itu diambil dari masing-masing kelas itu 10 orang sehingga mendapatkan dari 4 kelas itu 40. Caranya. Dari caranya masing-masing caranya kelas. itu tidak sama, kalau orang samping tiba-tiba tentukan 10 orang, bukan begitu caranya. Yang bikin di sini tuh ada muncul permasalahan tadi. Nah, yang namanya random sampling itu berarti nggak ditentukan misalnya besar kecil atau kayak itu yang diambil, bukan tentukan kelas ini 10, kelas ini 10, itu bukan random sampling. Oke, sekolah itu di halaman 32 itu beda lagi sekolahnya. Yang tadi saya bilang sekolahnya itu 30, SMA 30, padahal di sini tuh ada SMA 52, negeri 52 Maluku Tengah. Itu untuk uji instrumen, Hah? uji validitas. Uji validitas. Iya. Memang seru uji validitas. Iya. Uji coba, Uji coba. coba instrumen. Parah, Uji coba instrumen. jadi ini untuk uji coba. Yang berikut itu tadi perjelas lagi terkait dengan tadi yang sudah disinggung oleh penguji 1 itu di halaman 41 itu. Memang di sini kelihatan itu ada tindis, ada 5% di sini. Tapi itu hanya di halaman 41. Tapi yang di apa ini namanya apa? Gambar yang berikut-berikutnya itu yang ada. Hanya misalnya apa ini? Coba sor baca distribusi frekuensi itu. Halaman 41. Yang interval 94 sampai 99 ini Pak. Di paragraf pertama distribusi itu. Halaman 41. Jangan sampai itu halaman yang beda pegang beda. Biasa. Distribusi frekuensi siswa di atas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 8 yang terdapat pada ini 94 sampai 99 pada interval 82 sampai 87 dan interval 70 sampai 75 yaitu sebanyak 9 siswa. Iya, kalau yang itu berarti bisa menggambarkan gambar ini, penjelasan ini. Karena di situ itu terkait ini untuk menentukan terkait dengan 82 ini ada di titik mana, 82 sampai 87 itu ada di titik mana, terus 70 sampai 75 itu ada di titik mana, terus berikutnya misalnya 94 sampai 99 itu ada di mana. Tidak ada penjelasan terkait dengan gambar ini. Ya untuk yang di 40. Berat? Nah, terkait dengan presentasi itu di halaman 44 juga masuk ke 100%, ada 0%. Habis itu ada 50, ada 48. 48. Sama, yang ke berikutnya juga sama. Jadi itu jadi catatan untuk source. Itu tidak ada yang jadi tidak ada siswa yang memiliki nilai itu Pak. Jadi kan di sini kayak rendah dan sangat rendah 0%. Sehingga tidak ada siswa yang memiliki nilai di bawah itu. Jadi bisa begitu. So, yang namanya hitungan statistik, persennya itu tidak ada nol.
Kalau 0, mungkin, tapi 0 kan dia titik di sini, gimana dia persen atau dia persen bagaimana? Sudah? Ya, Pak. Nah, jadi itu yang jadi perhatian, catatan, sensor, konsultasi di pembimbing untuk penyempurnaan. Ini semua gambar atau lingkaran ini semua nanti disesuaikan dengan Siap. silakan ke pimpinan. Oke, terima kasih Pak Dr. Idris Muhammad Latar. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke pembimbing. Kemudian mungkin Anda tidak perhatikan Anda teledor dalam melihat hasil print pertama. Nah, hal ini terbukti yang di Anda punya ada, kami juga membimbing, komisi tidak ada. Nah, itu nanti ini menjadi pengalaman buat Anda. Mau menyajikan sesuatu kalau menyajikan dulu baik-baik. Jangan keburu-buru lalu lupa. Kemudian memang kalau diagram ini disampaikan dibagikan dalam bentuk warna abu-abu hitam seperti ini, memang banyak yang tidak kelihatan, padahal ada kelihatan Bapak Ibu 5%-nya ini kelihatan. Dia baku tutup. Iya, terselip di belakang kotak ini kelihatan memang ada beberapa di belakang juga. Karena memang kekurangan kalau diagram ini disampaikan dalam bentuk dipaparkan dalam bentuk hitam putih seperti ini ya, memang bisa tidak terlihat. Di halaman 41 itu sangat kelihatan nyata 5%-nya tertindih oleh kotak yang di depan. Dan hal-hal lainnya itu tolong dilengkapi. Selanjutnya, terima kasih atas segala masukan yang disampaikan oleh para pemuji baik 1, 2, dan 3 untuk merubah, memperbaiki tulisan dari bimbingan kami. Untuk itu, waktu saya kembalikan kepada pimpinan. Oke. Oke, Sohars, Anda sudah boleh selesai dengan ujian dan Anda boleh meninggalkan ruang ujian.